Tugas Sejarah Indonesia, nama Gita Ashifa Pangestu, kelas 12 MIPA 6, nomor presensi 5. SMA Negeri 2 Wonosobo, tahun 2021-2022. Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948 yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Arif Syarifuddin dan Musa. Tujuan PKI Madiun adalah untuk merampas kedaulatan Indonesia yang berasaskan Pancasila menggantinya dengan negara komunis. Melihat sepak terjang PKI yang sangat membahayakan bagi NKRI, Presiden Soekarno memberikan mandatnya kepada Jenderal Sudirman untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. TNI berhasil melucuti persenjataan FDR Yogyakarta dan menangkap para tokoh militan PKI seperti Alimin, Djoko Sujono, dan Swidyok Tejan. Dan semua penerbitan yang berafiliasi PKI turut diberangus. Setelah Madiun berhasil direbut TNI, Musa dan pengawalnya melarikan diri ke arah Ponorogo. Musa berhasil tertangkap setelah ditembak 2 kali. Sementara itu, Amir Syarifuddin telah diketahui bertahan di hutan jati di pegunungan sekitar Kelambu. Amir Syarifuddin ditangkap kemudian dibawa ke Solo untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di meja hijau. 2. Pemberontakan DI atau TII yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949 dipimpin oleh Kartosuwiryo berpusat di Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, DI atau TII juga berpusat di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tujuan dari DI atau TII ini sendiri adalah untuk mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia. Pemerintah membentuk Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DI atau TII sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Setelah mengalami berbagai masalah, Kartosuwiryo pun ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1940. Yang ketiga, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Dipimpin oleh Raymond Westerling. Tujuan utama dari Westerling adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia, serta menginginkan adanya tentara sendiri pada tiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. Sultan Hamid II bergabung bersama APRA dan memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hamengkubuwono IX dan juga TB Simatupang. Akhirnya, Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan diberikan hukuman mati, sementara Westerling kabur ke Belanda. 4. Pemberontakan anti-Aziz yang terjadi pada tanggal 5-15 April 1950. Tujuan dari pemberontakan ini adalah menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Soekarno sebagai tokoh politik dan Sukawati selaku presidennya. Akhirnya, Andi Aziz berhasil ditangkap pada tanggal 15 April 1950, sedangkan Sukawati yang tadinya direncanakan sebagai Presiden RIT resmi menyerahkan wilayahnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang terjadi pada tanggal 25 April 1950. Dipimpin oleh Dr. Christian Sumokil. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk memisahkan Maluku Selatan yang terdiri dari Ambon, Buru, dan Seram dari wilayah NKRI. Akhirnya, Sumokil tertangkap pada tanggal 12 Desember 1963. Ia dibawa untuk diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa Jakarta dan dijatuhi hukuman mati. Yang keenam, pemberontakan PRRI. PRRI dibentuk di Padang, Sumatera Barat tanggal 15 Februari 1958.
dipimpin oleh Lekol Ahmad Hussein. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Akhirnya, pusat gerakan PRI di Bukit Tinggi dikuasai pasukan TNI, dan pada tanggal 29 Mei 1961, Lekol Ahmad Hussein beserta pasukannya melaporkan diri sehingga gerakan PRRI yang berusaha menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia dapat digagalkan. 7. Permesta. Permesta berdiri pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, tak lama kemudian, pusat Permesta dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara. Pemberontakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Vincent Samuel. Tujuan dari pemberontakan ini adalah menginginkan pemerataan kesejahteraan wilayah timur Indonesia. Dan akhirnya pemerintahan membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia. Dan yang ke-8 adalah G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN-Aidit. Tujuan dari G30 SPKI adalah untuk menurunkan atau mengkudeta Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno agar dapat menguasai Indonesia dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Pada akhirnya, Aidit ditangkap di Surakarta. Selanjutnya, ia akan dibawa ke Semarang, ke markas Kodam Diponegoro, dan dalam perjalanan, Aidit ditembak mati tanpa sempat diadili. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.